Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Harus tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 1 semester 2. Sebelum kita lanjutkan, silahkan buku LKS-nya dibuka halaman 18. Baik, sebelum kita mulai, coba kita ingat-ingat dulu ya anak-anak. Apa sih rukun iman itu? Ada yang masih ingat? Rukun artinya adalah tiang atau dasar. Sedangkan iman artinya adalah percaya atau kepercayaan. Jadi, rukun iman adalah tiang iman atau dasar-dasar kepercayaan. Coba sekarang anak-anak silahkan dibayangkan rumah. Rumah itu harus punya tiang agar bisa berdiri dengan tegak. Coba bayangkan kalau rumah tidak ada tiangnya. Apa yang akan terjadi? Maka rumahnya akan mudah roboh. Begitu juga dengan manusia. Kalau manusia tidak punya tiang, tidak punya pegangan, maka hidupnya akan mudah goyah, mudah tersesat. Itu adalah pengertian dari rukun iman. Selanjutnya, ada berapa sih rukun iman itu? Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah yang jumlahnya ada banyak sekali. Tapi yang wajib diketahui yaitu ada 10 malaikat. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah yang jumlahnya ada 4 kitab. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul itu ada banyak sekali. Tapi yang harus diketahui jumlahnya ada 25 Nabi dan Rasul. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, hari ini kita akan mempelajari rukun iman yang kelima dan keenam. Kita mulai dari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa sih? Hari akhir adalah hari kiamat. Pada hari kiamat, alam dan semua isinya akan hancur. Pada saat hari kiamat, langit akan runtuh. Kemudian semua gunung-gunung akan meletus. Semua bangunan akan hancur lebur. Semua manusia akan mati. Dan semua binatang dan tumbuhan juga akan mati. Semua makhluk akan mati dan yang tersisa hanyalah Allah semata. Kemudian, setelah hari kiamat, semua manusia akan dihidupkan kembali. Karena akan ditimbang amalnya, yaitu amal keburukan dan amal kebaikan. Jika amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan jika amal keburukannya lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu tadi adalah pengertian dari hari kiamat. Jadi, kita harus percaya bahwa hari kiamat itu akan benar-benar datang, meskipun kita tidak tahu kapan datangnya. Yang tahu datangnya hari kiamat hanya Allah semata. Yang selanjutnya, rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu?
Qada artinya adalah ketetapan Allah. Sedangkan qadar artinya adalah takdir Allah. Allah menetapkan segala sesuatu kepada makhluknya. Allah juga memberikan takdir kepada makhluknya. Contoh dari qada atau ketetapan Allah adalah Allah menetapkan manusia harus bernafas. Jadi ketetapan Allah itu tidak dapat dilanggar. Contoh yang lain yaitu Allah menentukan tumbuhan membutuhkan air. Jadi, jika tidak diberi air maka tumbuhan akan mati. Itulah contoh dari ketetapan Allah. Selanjutnya yaitu contoh dari qadar atau takdir Allah. Takdir Allah itu ada yang berupa takdir baik dan takdir buruk. Ada juga takdir yang dapat diubah dan takdir yang tidak dapat diubah. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Takdir yang dapat diubah itu contohnya seperti kita yang awalnya tidak paham pelajaran, tapi kita mau berusaha. Kita mau belajar menjadi anak yang pintar. Setiap hari kita belajar dengan giat. Nah, di situ berarti kita berusaha untuk mendapatkan takdir yang baik, yaitu menjadi anak yang pintar. Yang awalnya kita tidak paham, kemudian kita bisa mengubah takdir dengan belajar dengan giat menjadi anak yang pintar. Tapi, jika kita tidak mau belajar, maka itu sama saja dengan kita memilih takdir yang buruk, yaitu menjadi anak yang tidak pintar. Nah, itu tadi contoh dari macam-macam qadar atau takdir Allah. Selanjutnya yaitu hikmah mengimani rukun iman. Setelah kita percaya dengan 6 rukun iman tadi, apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama yaitu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan bimbingan dan keberkahan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat pahala dan ridho Allah, menambah rasa syukur, mendapat keberkahan hidup, dan masih banyak lagi hikmah yang akan kita dapatkan setelah kita percaya dengan 6 rukun iman tadi. Baik, itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.